Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 7 Juni 2021. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berdoa bersama, mendengarkan sabda dan memohon berkat dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, yang penuh kasih dan maha pengampun, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang miskin dan rendah hati. Kami mohon, semoga kami dapat menerima semangat-Mu, agar dapat memasuki kedamaian-Mu dan menjadi putra-putri-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Memang kita mengetahui bersama bahwa di dalam kehidupan kita, masyarakat menilai orang kaya adalah orang yang berbahagia karena kekayaannya. Sungguh sangat berbeda dengan penilaian Injil. Orang miskin, orang menderita, orang papa, dan disingkirkan. Mereka berbahagia karena mereka selalu bergantung kepada Allah.
sehingga mereka diperkaya oleh Allah akan cinta kasih, akan belas kasih, serta pengampunan bagi mereka yang mengharapkan campur tangan Tuhan. Kebahagiaan dunia berbeda dengan kebahagiaan Injil. Sukacita dunia berbeda dengan sukacita Injil. Injil sangat berbeda di dalam memuji orang-orang dibandingkan dengan dunia yang selalu menawarkan kenikmatan sementara, menawarkan keuangan, menawarkan gengsi, pangkat, kedudukan, kekuasaan. Segala cara dan sarana yang baik asalkan menguntungkan. Sedangkan Yesus menilai penderitaan, kemiskinan, kesedihan, keprihatinan, supaya menuju hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengetahui sendiri, murid-murid Yesus, yaitu para rasul, kebanyakan mereka hidup menderita demi mewartakan Injil. Para pengikut Kristus pun mengalami hal yang sama. Orang-orang suci, santo santa, demi kenikmatan surgawi mereka berani untuk meninggalkan kenikmatan ragawi, kenikmatan duniawi. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda bahagia ini merupakan dasar hidup yang dihidupi oleh Kristus dan menjadi teladan bagi para muridnya, para rasulnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai orang beriman, hendaknya mengikuti apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Hal itu ditawarkan kepada siapa saja yang mau menerimanya, sebagaimana Tuhan Yesus. Kita menghadap Allah dengan sadar akan kemiskinan kita, akan bergantungan kita kepada Tuhan, akan keinginan dan kerinduan kita untuk menghadap Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang miskin yang beriman selalu bergantung kepada Allah. Orang miskin yang beriman, maka mereka selalu menghormati martabat setiap orang. Mengapa demikian? Karena mereka menyadari sebagai citra Allah, martabat mereka adalah anak-anak Allah. Martabat mereka adalah murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, anggota persekutuan gereja umat Allah. Bukankah demikian kita semua sebagai murid-muridnya? Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah kita semua yang selalu bergantung kepada Allah dan percaya kepadanya. Maka ajarkanlah iman di dalam perbuatan yang tulus, setia dan ikhlas, supaya anak-anak, remaja Katolik, orang muda Katolik semakin hari semakin mengenal kehendak Allah demi kebaikan mereka dan kebahagiaan surgawi yang terjadi di dunia ini. Saudara-saudari, dengan demikian kelak jika mereka dewasa, anak-anak memiliki rasa dan kepedulian kepada sesama. Kelak jika mereka dewasa, bahkan diwujudkan saat ini, mereka mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang-orang beriman. Karena iman harus diwujud nyatakan
di dalam perbuatan. Maka berbahagialah kita yang mendapatkan tugas pelayanan, mendidik dan mengajar anak-anak kita supaya mengalami kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga kami siap sedia Kau angkat menjadi putra dan putrimu. Semoga kerajaan-Mu semakin berkembang. Disitulah akan terdapat kedamaian bagi semua yang lemah lembut, bagi semua yang mendambakan keadilan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.